Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama Bapak. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, mari ya kita baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran matematika. Nah, maka ya kita berdoa dulu yuk sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak semua sekalian, tentunya kalian sudah tidak sabar ya dalam menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak berikan berikut ini. Nah, mari ya kita saksikan dengan seksama. Kalian siapkan alat tulis kalian untuk mendengarkan dan juga mencatat mungkin apabila ada yang Bertemu lagi bersama Pak Safrijal. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pegal ya atau persamaan garis lurus. Materi kita kali ini berkaitan erat dengan materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu mengenai relasi dan juga fungsi. Standar kompetensi yang akan kita harapkan hari ini ya didapatnya itu kalian memahami tentang persamaan garis lurus itu seperti apa. Lalu kompetensi dasarnya adalah menentukan gradien dan juga persamaan grafik garis lurus. Persamaan garis lurus. Persamaan garis terlebih dahulu yang kalian harus perhatikan ya. Perhatikan garis lurus berikut dan lengkapi tabelnya. Nah, di sini Bapak punya contoh sebuah garis lurus di mana ada tabel-tabel ya, ada titik-titik yang ditentukan seperti ini. Nah, jika kita mengacu pada garis yang ada, berarti di sini X, ingat sumbu X adalah sumbu yang horizontal dan sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Untuk titik yang pertama di sini didapat X-nya itu adalah 0 dan Y-nya itu adalah 2. Lalu untuk X yang kedua ya, untuk titik yang kedua itu adalah 1 dan juga pasangan Y-nya 4. Lalu untuk X yang ketiga atau titik yang ketiga ya, itu ada titik 2 X-nya ya, lalu Y-nya adalah 6. Dan yang ketiga adalah, iya benar sekali ya, titik ketiga di sini titik keempat ya, titik keempat itu adalah 3,8. Lalu yang kelima pastinya 4,10 ya, atau 4 di X dan 10 di Y. Kita lanjutkan, bagaimana hubungan nilai X dan Y dari grafik. Nah, hubungan nilai X dan Y dari grafik yang tadi kita bahas di situ adalah apa? Yaitu Y sama dengan 2X plus 2. Kenapa demikian? Karena ketika kalian buat di sini secara umum ya, rumus-rumusnya adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, ya, jika dibuat dengan seperti ini, bilangan real itu merupakan bilangan A, B, dan C. Yang dimana A, B, dan C tidak sama dengan 0. Persamaan dari Y sama dengan 2X plus 2 tadi itu disebut dengan persamaan garis lurus. Ya, kenapa? Karena kita tahu tadi ketika X-nya 1, maka Y-nya 4 ya, dan seterusnya. Persamaan garis juga dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M dan C adalah suatu konstanta. Menggambar grafik persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C pada bidang kartesius seperti apa? Maka kalian harus buat ya grafiknya terlebih dahulu, penilaian X dan Y-nya persamaannya ya, persamaannya terlebih dahulu, baru bisa kita gambarkan. Gambar grafik persamaan garis lurus ya, misalkan dari 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, untuk itu maka kita harus cari terlebih dahulu X sama dengan 0. Nah, jika kita ingin membuat gambar grafik, maka kita harus cari terlebih dulu X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, maka Y-nya didapat berapa? Untuk persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6. Berarti 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6, artinya 3Y sama dengan 6. Berarti Y itu adalah 2 ya, 6 dibagi 2.
Lalu untuk Y sama dengan 0, maka X ya kita cari terlebih dahulu setelah mencari Y. Berarti dapat 2X plus 3 kali 0 sama dengan 6. Maka didapat X-nya adalah 3. Dari mana 6 per 2 sama dengan 3? Maka diperoleh tabel seperti ini, di mana X dan Y didapat X-nya 0, Y-nya 3, dan X-nya 3, Y-nya 0. Maka didapatlah sebuah garis lurus nantinya ya. Jika kita buat gambarnya tersebut, maka seperti inilah dapatnya. Nah ya, perhatikan, ketika X-nya 0 ya, maka Y-nya, iya betul sekali, ketika X-nya 0, Y-nya adalah 3. Kita taruh titik sini ya, Y-nya 3. Nah ini dia ya, titiknya salah sini. Oke, ketika X-nya 3, Y-nya 0, ini dia, maka kita gariskan seperti ini gambarnya. Nah ya, seperti itu ya didapatnya. Selanjutnya adalah menggambar grafik persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C pada bidang kartesius, di mana misalkan Bapak punya gambarlah ya grafik persamaan dari garis persamaan seperti ini. 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Maka ya untuk X sama dengan 0 terlebih dahulu kita cari ya. X sama dengan 0 itu adalah 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Maka artinya Y-nya didapat 2 karena 6 per 2. Lalu untuk Y sama dengan 0, maka didapatlah 2X plus 3 kali 0 ditambah 6 sama dengan 2X ya. 2X sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 3. Nah, di sini berarti didapat sebuah tabel ya, bahwa X ketika 0, maka didapatlah hasilnya sama dengan 2, Y-nya ya. Lalu ketika X sama dengan 3, maka Y-nya adalah sama dengan 0. Maka ya, dengan demikian kita dapat menggambarkan grafik sebagai berikut. Untuk X, Y-nya itu adalah 2 ya. Ya, di sini 2 ya. Untuk Y-nya 2, maka nah di sini harusnya 2 tadi ya. Nah, ketika di sini X 0, Y-nya 2, maka didapatlah titik-titik seperti ini. Ya, dimana ketika X-nya 0, Y-nya 2 nih, kita dapat titik ini ya. Ketika Y-nya 0, X-nya 3, ini dia kita dapat ya. Berarti setelah kita dapat, maka kita buat garisnya seperti ini, dimana didapat ya sebuah persamaan garis lurus dengan menggunakan grafik, mendapatkan hasil grafiknya seperti ini. Menyatakan persamaan garis dari grafik ya, maka kita buat di sini ada misalkan sebuah grafik nih garis lurus. Nah, dimana melalui titik pusat yaitu 0,0 ya, sedangkan garis lainnya, titik lainnya ada di 4,2. Maka ya karena 0,0 dan 4,2 terletak pada garis lurus, maka bisa kita buat di sini Y sama dengan MX plus C, di mana ya Y-nya itu 0, M iya X-nya adalah 0 ditambah C, maka C-nya sama dengan 0. Berarti konstanta C-nya ya, C-nya sama dengan 0, sehingga didapatlah Y 2 sama dengan M dikalikan dengan 4 ditambah 0, maka M adalah didapat setengah atau 2/4 ya, 2/4. Nah, 2/4 artinya sama dengan setengah. Berarti apanya itu? Nah, M-nya itu adalah merupakan gradien ya. Kita kenal gradiennya. Berarti bagaimana nih persamaannya? Ketika persamaannya sudah dapat di sini, berarti Y sama dengan ya setengah X ya, seperti itu ya, karena C-nya adalah sama dengan 0. Kita lanjutkan. Gradien. Apa itu gradien? Definisinya, gradien misalkan tangga dianggap sebagai garis lurus, maka kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Ya, sebagai contoh misalkan ini ya, Bapak punya sebuah tembok dengan anak tangga ya. Nah, tangga ini jika diumpamakan sebuah garis lurus ya, maka kemiringan tangga bisa seperti
derajatnya ya atau segala macamnya ya dengan kemiringan tangga tersebut, itulah disebut dengan gradien. Jadi gradien itu apa? Gradien adalah kemiringan sebuah garis lurus. Nah, ya, dari kesimpulan bahwa sebuah tembok ya yang dianggap garis lurus ya antara X dan Y, maka ketika ada garis miring, maka di garis miring yang dianggap seperti tangga tadi, maka garis miring tersebut merupakan kita sering sebut dengan gradien. Gradien itu apa sih? Gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Ingat, Y per X ya. Nah, garis dengan persamaan Y sama dengan MX memiliki gradien M. Setuju? Betul sekali, karena M sama dengan Y per X, maka didapatlah gradiennya itu M. Menentukan gradien bila diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C. Nah, ya, setelah kita ketahui bahwa persamaan Y sama dengan MX plus C memiliki gradien M, maka bila diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C diubah menjadi Y sama dengan MX plus C, maka AX plus BY sama dengan C diubah menjadi BY sama dengan min AX plus C. Maka jika sudah sama ya, berarti kita bisa buat kesimpulan bahwa iya, M-nya itu adalah min A per B, sedangkan C-nya itu adalah konstantanya. Jadi kesimpulannya apa? Jika ada AX plus BY sama dengan C yang merupakan sebuah persamaan ya, maka didapatlah M-nya yaitu min A per B. Iya, sampai situ ya untuk gradiennya. Anda sekalian pastinya sudah memahami ya. Di sini ada latihan ya bagaimana gradien dari persamaan garis berikut. Nah, kalian bisa coba ya di rumah bagaimana cara mencari gradiennya. Baik, itu yang dapat Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda semua sekalian? Tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik, Anda sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama mengerjakan doa Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.